Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tamis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Buyu' karya Mbah Al-Ghazali Al-Muhaddits Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bab 66. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babus sadis was-sittun, bab 66, ad-dunya, dunia wa hawanuha, dan rendahnya dunia. Dunia sendiri artinya adalah yang rendah, ya. Dari kata-kata dun, rendah, maka dunia yang rendah. Hadits 185 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya, dunia itu sijnul mu'min, penjara bagi orang beriman. Maksudnya bagai penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Maksudnya bagaikan surga bagi orang kafir. Yang dimaksud sijnul mu'min, sijn itu secara bahasa artinya adalah sempit. Sijnun ay dayyik, sempit. Dan ini kita temukan dalam Al-Quran. Surat Nawawi. Inna kitabal abrar lafi illiyin, inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sesungguhnya catatannya orang-orang yang pelaku dosa itu berada pada sijjin, tempat yang sempit, yaitu dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Maka sijjin ini arti asalnya adalah sempit, dan penjara itu biasanya adalah sempit tempatnya. Adapun tafsirannya, sijnul mu'min, penjara bagi orang beriman, artinya apa? Bin nisbati ila akhiratihi, kalau dibandingkan dengan akhiratnya. Jadi kita kan mengalami dua kali hidup kan, hidup dunia dan hidup di akhirat. Nah, kalau dibandingkan hidup dunia kita dengan hidup akhirat kita, maka hidup di dunia kita itu seperti di penjara, alias tidak nyaman, sempit, tidak enak. Meskipun enak kita hidup di dunia, ya mungkin kaya, mungkin dimuliakan banyak orang dan sebagainya, sehat walafiat. Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi kita besok di akhirat, ya jauh lebih nikmat berada di akhirat. Sehingga hadis ini bukan berarti orang beriman harus susah hidupnya, tidak harus begitu. Demikian juga sebaliknya, ketika di sini disebutkan orang kafir itu ketika di dunia adalah jannatul kafir, mendapatkan surga, bukan berarti hidupnya harus nyaman. Bahkan sering kita dapatkan yang sebaliknya, orang beriman nyaman, orang kafir tidak nyaman. Dan ini ada cerita yang bagus saya temukan dalam kitab Faidul Qadir ketika membahas hadis ini, ad-dunya sijnul mu'min. Di sini Imam Munawi menjelaskan satu cerita, ya. Ceritanya menurut saya cukup bagus. Tatimah itu kelengkapan penjelasan hadis. Zakaru, mereka menyebutkan annal Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya penulis kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar, lamma kana qadhiyal qudat, ketika dia sudah menjadi qadhi qudat, hakim yang tertinggi, marra yauman bisuki, dia melewati satu pasar, fi mauqibin azim, bersama rombongan yang besar, wa hayatin jamilah, kondisi yang sangat indah, ya. Fahajama alaihi yahudiyun, maka datang seorang Yahudi, hajama itu menyerang maksudnya mencegat. Ya bi'uzzaid, Yahudi ini menjual minyak alhar yang panas, wa athwabuhu multakhah bizait, dan bajunya kotor dengan sebab minyak, wa huwa fi ghayatir rathathah, dia sangat sederhana bajunya, wa syana'ah, dan buruk bajunya. Faqabadha ala lijami baghlatihi, lalu dia memegang tali kekangnya kendaraannya Ibnu Hajar. Kemudian si Yahudi ini mengatakan, wahai Syekhul Islam,
Kamu mengatakan bahwa Nabi kalian Nabi Muhammad mengatakan dunia itu bagi orang beriman seperti penjara, sementara bagi orang kafir seperti surga. Terus beliau bertanya, fa ayyu sijnin anta fi, ya. Penjara apa untuk kamu padahal kondisi kamu sangat mulia seperti ini? Wa ayyu jannatin ana fiha, sementara saya kondisinya sangat miskin seperti ini, saya dapat jannah apa ini? Maka beliau mengatakan, ana bin nisbati lima a'addallahu li fil akhirah minan na'im ka'annil an fi sijn. Saya ini kalau dibandingkan dengan nikmat Allah yang sudah disiapkan untuk saya di akhirat, maka seperti seolah-olah sekarang saya berada di penjara. Sementara kamu, kondisi kamu sekarang ini dibandingkan dengan siksaan yang Allah siapkan untuk kamu di akhirat, maka seolah-olah sekarang kamu berada di dalam surga. Fa aslamal yahudi, maka saat itu langsung masuk Islam si Yahudi ini. Ini cara memahami hadis ini sesuai dengan keinginan atau kehendak Rasulullah SAW, ya, bahwasanya orang beriman tidak harus hidupnya susah, tapi maksudnya adalah perbandingan antara kondisi dia di dunia dengan kondisi dia di akhirat. Adapun kaitannya dengan bab yaitu jual beli. Apa kaitan hadis ini dengan bab jual beli? Ya, orang beriman jual belinya banyak aturan, Pak. Riba nggak boleh, kemudian gharar nggak boleh, kemudian emas dijual online nggak boleh. Banyak aturan lah, sempit. Aturannya itu apa? Menyebabkan kita sempit. Kalau orang kafir nggak pakai aturan, terserah mau mereka sendiri. Mau riba, mau suap, pokoknya apa yang mereka inginkan, mereka tanpa pikir panjang. Kalau kita orang beriman pasti memikirkan lebih dulu apakah halal ataukah haramnya. Berikutnya 186 dari Mustawrid, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, mad dunya, tidaklah dunia, fil akhirah, dibandingkan akhirat, illa kecuali mithlu, semisal ma yaj'alu ahadukum, apa yang seseorang itu meletakkan isba'ahu, jarinya, hadhihi, ini sambil menunjuk, wa asyara, dan menunjuk Yahya, perawi hadis ini namanya Yahya, bis sababah, jari telunjuknya. Kemudian Nabi mengatakan fil yami, ya, dimasukkan jari itu di dalam laut. Fal yangdur, lalu hendaklah dia lihat, bima tarji, dengan air apa jari itu kembali. Maksudnya berapa persen air yang nempel di jarinya setelah dimasukkan ke dalam laut tadi. Maka maksud hadis ini adalah bahwa dunia kalau dibandingkan akhirat itu sama sekali tidak ada nilainya. Seperti air yang menempel di jari kita itu seolah-olah dunianya, sementara air laut yang sangat banyak itu seperti akhiratnya. Jadi nggak bisa dibandingkan. Karena itu ketika ada orang mengatakan kita harus menyeimbangkan dunia akhirat, bener gak itu, Pak? Jelas salah, ya. Diseimbangkan gimana? Wong tai sama roti kok diseimbangkan? Sesuatu yang rendah sama sesuatu yang mulia kok diseimbangkan? Ya nggak bener, no? Dan kata-kata menyeimbangkan dunia dengan akhirat itu gara-gara salah paham terhadap ayat. Ayatnya tidak mengatakan menseimbangkan. Ayatnya kan wala tangsa nasibaka minad dunya, ya kan? Wabtaghi, carilah pada apa-apa yang Allah berikan kepada engkau, seperti misalnya harta. Carilah apa? Ad-darul akhirah, surga. Tapi jangan melupakan bagianmu dari dunia. Nah, cuma begitu kalimatnya, bukan menseimbangkan. Kalau setimbangkan berarti kan 50% dunia, 50% akhirat, nggak bisa, ya. Dunia kasih 1% saja misalnya, ya. Akhiratnya 99%, karena tidak bisa diseimbangkan, wong sesuatunya martabatnya berbeda, tidak sekufu. Ya. Jadi ketika saya belajar Al-Quran di SMA, kurikulum Kemenak itu seperti itu. Jadi ada bab tentang keseimbangan dunia akhirat, dalilnya seperti itu. Nah, dalilnya ini, Pak, ya. Cara menyampaikannya ya saya lupa. Ya, dikritik nggak apa-apa. Kan memang salah kan? Yang Karena salah. Lebih berat akhirat daripada dunia. Iya. Tapi kalau dari penjelasan dari Kemenak itu, Pak, saudara. Tapi kalau dikejar persentasenya secara tepat nggak bisa saja. Ya tadi istilah seimbang atau setimbang itu istilah yang salah. Karena kalau setimbang kan berarti 50%, nggak tepat sama sekali dengan ayat yang kita pelajari. Kalau berat akhirat berapa persen nggak bisa kita. Ya ini untuk bahasa memudahkan aja, ya. Anggaplah 99 sama 1 tadi, ya, untuk membahasakan aja, ya.
Kalau kalimatnya terserah mau diungkapkan bagaimana, tapi bukan kalimatnya bukan setimbang tadi. Setimbang jelas salah. Tapi kemudian kita ambil beberapa faedah. Di sini Rasulullah SAW sebelum bersabda itu memulai dengan sumpah, wallahi, demi Allah. Makanya dalam bab fikih tentang sumpah, ini para ulama mengatakan fihi jawazu al-halif bi ghairi istihlaf. Bolehnya kita bersumpah padahal tidak disuruh sumpah. Boleh. Memang lebih bagusnya itu kita nggak bersumpah, Pak. Karena kalau terbiasa sumpah, itu nanti menyebabkan orang itu nggak percaya sama ucapan kita. Karena orang-orang pasti mengatakan ini dikit-dikit memang sumpah, ya. Sehingga masalah kecil pun disumpahi, akhirnya orang tidak percaya. Tapi ternyata hukum asalnya tetap boleh tanpa ada orang yang meminta kita sumpah, dengan syarat tadi tidak banyak-banyak bersumpah. Kalau banyak-banyak bersumpah, ya, akibatnya jadi menyebabkan kita rendah di mata orang-orang yang mendengar ucapan kita. Kemudian faedah yang kedua, di sini Rasulullah SAW menyebutkan kata-kata isba', artinya jari. Nah, isba' ini boleh dibaca dengan bacaan yang beraneka ragam. Isbi' berarti kasrah pada hamzah sama kasrah sama ba. Kemudian boleh juga usbu', berarti dhammah pada hamzah dan dhammah pada ba. Boleh juga asba', berarti fathah pada hamzah dan fathah pada ba. Berarti 3 bacaan gitu. Nah, terus ini boleh dibolak-balik. Isba, isbi, isbu. Asbi, asbu, asba. Asba, asbi, asbu. Berarti ada berapa? 9 bacaan. Ditambah lagi usbu, tambah wawu. Maka totalnya ada 10 qiraat atau 10 lughat. Ini sebenarnya nggak begitu penting, tapi maksudnya supaya kita tidak memudahkan menyalahkan bacaan orang. Ini kan tertulisnya kan isba. Nah, seandainya ada yang membaca isbi, isbu, benar semua. Atau ini di fathah, asba, asbi, asbu, boleh. Atau ini di dhammah, usba, usbi, usbu, boleh semua. Dan yang paling sering membahas masalah-masalah bahasa seperti ini adalah Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau punya kitab yang sangat bagus, judulnya ini Mu'jamul Asma'. Bentar. Al-Asma' wal-Lughat. Nah, ini Tahdzibul Asma' wal Lughat. Ini karya Imam Nawawi rahimahullahu taala yang beliau membahas tentang nama-nama, bagaimana cara bacaannya yang benar, dan membahas tentang logat-logat tadi. Ada 10 logat untuk isba'. Ini dibicarakan di sini oleh beliau. Ini dalam rangka apa? Kalau kita membaca hadis, itu bacaannya jangan salah. Karena kalau bacaan hadisnya salah, itu seolah-olah nabinya yang nggak fasih, Pak. Padahal yang nggak fasih adalah kita ini yang bacanya salah. Sehingga saya punya guru namanya Syekh Abdul Hadi Khorsah. Pernah dengar nggak? Ini kayaknya sekarang hari-hari ini beliau berada di Indonesia, ya. Jadi sering diundang ke Indonesia untuk mengadakan daurah. Nah, Syekh Abdul Hadi Khorsah ini ketika dimintai ijazah, beliau mensyaratkan, saya hanya mau memberikan ijazah kepada orang-orang yang bacaan hadisnya benar. Bacaan hadisnya kacau, saya nggak mau kasih ijazah. Karena itu tadi, kalau kita membaca hadisnya salah, otomatis seolah-olah Nabi ngomongnya salah, padahal itu tidak mungkin. Nah, ini beliau Syekh Abdul Hadi Khorsah, ini dari Suriah, masih hidup, dan beliau seorang tasawuf, ahli tasawuf, tapi tasawuf yang lurus, ya, bukan tasawuf yang bid'ah. Sehingga sebangsa joget-joget dan sebagainya itu nggak main beliau. Karena apa namanya? Ini beliau setiap harinya juga mengajarkan kitab-kitab dari para ulama-ulama kita rahimahumullah taala. Baik, kembali ke sini. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan, "Falyanzur bima tarji." Silahkan kamu lihat dengan seberapa air yang menempel pada jari. Jadi untuk memikirkan betapa rendahnya dunia kalau dibandingkan dengan akhirat, dan itu kita perhatikan dalam ayat Quran sangat-sangat banyak sekali. Karena itu semestinya
ketika kita bertabrakan antara dunia dengan akhirat, semestinya didahulukan yang akhiratnya. Misalnya mendengar azan, warungnya rame, nah, itu lanjut ramenya apa warungnya atau azannya itu? Nah, mestinya loh ya. Karena kalau kita mendahulukan warungnya, berarti itu belum paham hadis ini. Dianggap bahwa dunia itu masih lebih tinggi daripada akhirat. Nah, makanya untuk penjelasan hadis ini ya paling bagus kita lihat bagaimana praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu mendengar azan, apa yang beliau lakukan? Kana fi khidmati ahlihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimatnya bukan khidmah ya, tapi mihnati ahlihi. Adalah kebiasaan Nabi SAW sehari-hari itu fi mihnati ahlihi, beliau itu membantu keluarganya. Jadi kesibukan Aisyah di rumah dibantu oleh beliau, itu mihnah. Nah, di sini hadisnya diringkas oleh beliau, tidak disebutkan. Lanjutannya adalah bahwa begitu beliau mendengar azan maka langsung meninggalkan pekerjaannya dan menuju kepada sholat. Dan dulu pernah saya sampaikan ceritanya Ibrahim As-Sha'iq. Ini saya ulang lagi supaya lebih teringat lagi. Beliau kalau mendengar azan maka pekerjaan langsung ditinggalkan. Ini kalau kita baca terulang-ulang cerita ini insya Allah ya, lama-lama akan meniru beliau. Karena adalah Ibrahim As-Sha'iq, ini seorang perawi hadis, rajulan salihan, laki-laki yang saleh, dibunuh oleh Abu Muslim di Arondas. Adalah dia itu kalau sudah mengangkat palunya kemudian mendengar azan langsung palunya diletakkan. Kalau kita kan pasti pukulkan dulu tuh Pak, sudah diangkat kok, sudah diangkat, mendengar azan pasti kita lanjutkan lagi. Kalau beliau enggak, azan langsung tinggal. Ini kisah seperti ini mestinya ya, kalau kita baca berulang-ulang ya pastinya akan memberikan pengaruh kepada kita, sehingga apapun kondisi yang sedang kita lakukan kalau mendengar azan maka hendaklah kita tinggalkan dalam rangka pengamalan terhadap hadis ini yang mendahulukan akhirat daripada dunia. Yang dibunuh adalah Ibrahim As-Sha'iq, yang membunuh adalah Abu Muslim. Nah, Abu Muslim ini siapa saya juga nggak kenal Pak. Sejarahnya siapa ini saya nggak paham. Tapi jelas bukan Abu Muslim yang baik kan, karena membunuh orang soleh. Berarti Abu Muslim yang bukan Abu Muslim Al-Khawlani yang terkenal itu bukan. Maka maksudnya Mbah Ghazali wallahu a'lam bishawab ya. Maksudnya seperti tadi ya, bisnis ada adzan tinggalkan karena tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan kondisi akhirat kelak. Berikutnya 187 an Anasin radhiyallahu anhu qala kana adalah lin nabi, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam naqah oda unta betina tusamma al adba, namanya adba. Adba itu kalau diterjemahkan artinya yang putus tanduknya, tapi ini hanya nama sehingga tidak usah diterjemahkan. La tusbak, unta ini tidak pernah dibalap, artinya sangat kencang larinya. Qala Humaitun, berkata Humait, aula takadu, atau nyaris tidak pernah tusbak dibalap. Faja'a, datang A'rabiyun, Arab Badui, ala qa'udin, di atas unta qa'ud, fasabaqaha, lalu berhasil membalap unta adba'nya Nabi. Fasyaqqa dzalika, maka beratlah hal tersebut alal muslimin, bagi umat Islam. Nabi kok kalah ya, mereka berat. Hatta arafah, sampai Nabi mengetahui beratnya tadi pada wajahnya para sahabatnya, mereka kelihatan susah gitu. Faqala, maka Nabi menjelaskan, haqqun 'alallah, pasti bagi Allah, alla yartafi'a, bahwasanya tidaklah naik syai'un minad dunya, sesuatu dari dunia, illa wada'a, kecuali Allah pasti akan merendahkan. Nah, ini sudah sunnatullah. Sesuatu di dunia kalau naik pasti tidak akan dibiarkan oleh Allah naik terus, nggak mungkin ya. Pasti akan ada masanya di mana dia turun. Presiden kan juga begitu kan, masanya paling 5 tahun Pak ya, 5 tahun, udah habis itu lengser, habis itu dia malah dituduh ya ijazah palsu dan sebagainya, macam-macam. Wadhu'ahu seperti itu, nggak mungkin langsung naik terus, nggak mungkin. Nah, demikian juga di sini, ini atba'nya Nabi nggak pernah bisa dibalap oleh Allah, dikasih tandingan ya, supaya dia itu tidak menyebabkan orang jadi tertarik dengan dunia, karena pasti ada yang mengalahkannya. Kemudian di sini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Nabi memiliki unta betina namanya Adba, dan ini menurut guru kami Syekh Walid
Ini menunjukkan disunnahkannya kita ngasih nama untuk kendaraan-kendaraan kita, Pak. Dan ini pernah kita bahas ya. Fihi tasmiyatu al-markubat. Ini menunjukkan disunnahkannya memberi nama untuk kendaraan-kendaraan yang kita miliki. Dan merek itu bukan nama ya, karena merek itu tidak membedakan. Misalnya Honda, ya semua orang Honda ya. Nah, maka itu bukan nama itu. Nama itu tujuannya untuk membedakan ini milik siapa gitu. Nah, maka oleh Nabi dikasih nama Atba ya. Dan ini semua kendaraan Nabi ada namanya. Kuda ada ya kan, Ad-Duldul adalah kuda Nabi namanya Murtajiz, ontanya namanya Qaswa. Nah, Qaswa ini onta yang lain. Kemudian bigholnya namanya Duldul. Bighol itu yang lahir dari kuda dan keledai. Himarnya namanya Ufair. Baju besinya namanya Dzatul Fudul. Pedangnya namanya Dzulfiqar. Nah, semuanya dinamai. Dan ini sunnah menurut beliau Syekh Walid ini. Maka ini kata beliau termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan banyak orang. Sehingga mari hidupkan lagi, Pak. Motor dikasih nama, mobil kasih nama, sepeda ontel kasih nama. Itu yang di luar sudah ada namanya semua itu belum, Pak? Sudah ya? Nah, sudah ada namanya, alhamdulillah. Kalau belum ada namanya dikasih nama malam ini sesuai dengan hadis ini. Ya kayak aneh gitu ya, tapi kalau sunnah ya udah dilakukan aja. Kemudian berikutnya di sini disebutkan ada seorang Arab Badui datang menggunakan qa'ud. Apa itu qa'ud? Dalam bahasa Arab, onta itu dengan usia-usia yang berbeda itu punya nama-nama yang berbeda. Nah, maka mari kita lihat apa makna dari onta qa'ud ini ya. Onta usia berapa? Ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Qa'ud itu adalah masara yurkab, yang sudah bisa ditunggangi minal ibil, dari onta. Ini penjelasan dari guru kami Syekh Mustafa Al-Bughal. Tapi beliau tidak menyebutkan usia berapa. Coba kita cari penjelasan yang lain di Sahih Muslim. Sehingga kalau belum bisa ditunggangi, itu tidak bisa disebut sebagai qa'ud. Dan itu dari kata-kata qa'ada yaqudu, duduk, maka ontanya sudah bisa didudui, sudah bisa ditunggangi. Tidak banyak yang menjelaskan ya. Kita buka kamus saja Al-Wasit, kemudian tulis di sini Al-Qa'ud. Barangkali disebutkan usianya. Kalau enggak disebutkan usianya berarti tadi definisinya yang sudah bisa ditunggangi. Nah, ini ada usianya. Al-Qa'ud itu adalah al-bakar, yang masih muda dari onta, ila ayyasira fis sadisah, sampai mentoknya usia 6. Berarti kalau sudah di atas 6, maka sudah tidak disebut sebagai qa'ud. Nah, seperti ini ya penting untuk bahasa saja. Kalau untuk hukum sebenarnya nggak ada pengaruhnya. Maka rujukan kita untuk kata-kata yang susah ya paling bagus di kitab-kitab kamus kayak tadi Mu'jam Wasit. Faedah berikutnya, dalam hadis ini ketika kaum muslimin melihat onta Nabi didahului orang, mereka merasa berat. Dan Nabi arafahu, Nabi mengetahui. Jadi tidak harus bicara, Nabi itu melihat sikap atau melihat wajah orang itu sudah paham. Dan seperti ini termasuk dalam bab ilmu firasah, ilmu firasat. Maka ilmu firasat itu bisa dipelajari dengan cara iktisab atau berusaha mempelajarinya. Bisa juga dengan sebab hati kita yang jernih, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala firasat yang kuat. Dan itu ada hadisnya. Ilmu laduni ya bolehlah kalau mau disebut begitu. Tapi sebenarnya lebih tepatnya tadi firasat, ilmu firasat. Dalam satu hadis meskipun dhaif ya, tetapi para ulama mengatakan hadis ini mujarrab, sesuai fakta. Ittaqu firasatal mu'min, waspadai firasatnya orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla, karena dia melihat dengan sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sufinya, bahwa hati ini kalau jernih
maka apa yang kita lihat dengan mata itu seolah-olah cermin, Pak. Nah, sehingga jernih juga. Itu karena kita melihatnya dengan mata hati, ya. Sehingga tidak hanya dengan mata kepala. Ini hadisnya sekali lagi dhaif, tetapi tadi ya, itu sifatnya mujarrab, sesuai dengan fakta atau sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat, seperti itu. Orangnya imannya kuat, hatinya bersih, maka dibuat hatinya menjadi bisa melihat apa yang tidak tampak di zahir tapi muncul di batin. Nah, ini namanya ilmu firasah. Dan ini bisa juga muktasab. Muktasab yaitu diusahakan. Kita niteni, orang kalau biasanya begini, ini sedih, orang biasanya begini, ini nipu, orang biasanya begini. Nah, seperti bisa iktisab. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, pasti Allah itu kalau ada sesuatu dunia yang naik, maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya apa atau hikmahnya? Tujuannya supaya hati orang beriman tidak terikat kepada dunia. Maka dalam buku-buku tasawuf itu disebutkan, kalau Allah cinta kepada hamba, itu salah satu tanda cintanya Allah kepada hamba. Ketika hamba ini hatinya terikat kepada suatu dunia, itu dunianya akan diambil oleh Allah. Misalnya seorang alim, kiai besar, sangat cinta kepada anaknya. Nah, itu nanti hati-hati, Pak, anaknya nanti mati nanti. Karena Pak, saking cintanya Allah kepada hamba tadi, sehingga Allah maunya hatimu nggo aku tok. Kalau hatimu terikat kepada yang lain, tak jiko. Nah, itu salah satu hikmahnya kenapa dunia yang naik itu pasti oleh Allah akan direndahkan, supaya kaum muslimin ini hatinya tidak terikat dengan dunia yang naik tersebut, sehingga tetap pancangan hatinya kepada akhirat atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya dari sisi syar'i. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya 188 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat, mal'unun ma fiha, dilaknat semua yang ada padanya. Tapi ada pengecualiannya, ada 4 pengecualiannya. Illa, kecuali yang pertama, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ma walahu, dan apapun yang Allah mencintainya. Wala itu sama dengan wala, itu wala dan bara. Kebalikan dari bara adalah wala. Nah, wala itu artinya cinta, apa yang Allah cintai. Yang ketiga, au aliman, atau seorang alim, maksudnya yang mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu. Yang keempat, au muta'alliman, atau orang yang mempelajari ilmu. Dan ilmu di sini ilmu agama. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Nah, berarti kaitannya dengan bisnis. Ini kan kitabnya Kitab Buyuk nih. Nah, bisnis itu termasuk yang dilaknat atau tidak, Pak? Tergantung ya. Apakah bisnisnya itu sesuai syar'i? Kalau bisnisnya sesuai syar'i, itu bisa dimasukkan pada zikrullah, bisa juga dimasukkan pada wa ma walahu. Karena kita bisnis sesuai syar'i itu dicintai oleh Allah, sehingga di sini masuk wa ma walahu. Nah, maka uang, bisnis, dunia itu tidak selalu dilaknat. Tergantung bagaimana kita melakukan atau mengambil dunia tadi ya. Mengambilnya dengan cara yang dicintai oleh Allah, ya tidak dilaknat. Laknat maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mal'unatun ya, dilaknat maksudnya matrudatun, terusir atau terjauhkan, min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya tidak terjauhkan dari rahmat Allah, ini tadi ya, zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah, sebagian salaf mengatakan, qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, zikrullahi ta'atuhu, zikir kepada Allah itu taat kepada Allah. Meskipun lisannya diam, tapi kalau taat itu zikir. Sebaliknya, lisannya gerak terus zikir, tetapi dia maksiat, itu bukan zikir. Artinya zikir hakiki itu taat kepada Allah. Orang misalnya melihat yang haram sambil mengucapkan subhanallah ya. Subhanallah, cantiknya wanita ini misalnya, padahal bukan istrinya,
yaitu bukan zikir. Orang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir ini oleh sebagian ulama dibagi dua. Az-zikru nau'ani, zikir kepada Allah itu dua macam. Yang pertama adalah zikru asma'ihi, menyebut nama-nama Allah, tasbih, tahmid, takbir, itu zikrullah asma'ihi. Yang kedua zikru ahkamihi, menyebut hukum-hukum Allah. Ya, seperti sekarang ini kita sedang menyebut hukum-hukum Allah, halal, haram, mubah, tidak, dan sebagainya. Nah, maka sebenarnya kata-kata aliman atau muta'alliman ini sebenarnya termasuk dari apa? Zikrullah. Karena kalau kita sedang mempelajari ilmu, itu mempelajari hukum-hukum Allah, maka masuk dalam zikrullah. Lah terus kenapa kok disebutkan kalau memang sudah masuk? Nah, inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah babu min babi, termasuk zikril khasi, disebutkan yang khusus ba'dal ammi, setelah yang umum. Zikir itu umum. Kemudian contohnya apa zikir itu? Nah, alim, muta'allim, mengajar atau belajar, yang termasuk yang khusus. Dan disebutkannya yang khusus setelah umum itu menunjukkan fadilahnya yang khusus tadi. Zikir banyak ya, baca Quran itu zikir, belajar agama juga zikir, tasbih juga zikir. Nah, tapi dari zikir-zikir yang sangat banyak, itu yang lebih utama adalah zikir ilmu tadi. Kemudian di sini Nabi menyebutkan alim terlebih dahulu, baru kemudian disebutkan muta'allim. Seolah-olah alim tingkatannya lebih tinggi daripada muta'allim. Dan memang benar, karena alim itu memberikan manfaat kepada banyak orang, sehingga sesuai dengan kaidah yang sering kita sampaikan ya, bahwa al khairul muta'addi, kebaikan yang bersifat menyebar kepada banyak orang, itu lebih diutamakan daripada kebaikan yang untuk diri sendiri. Tapi saya temukan satu hadis di mana orang alim dan orang yang muta'alim itu memiliki satu kesamaan, Pak. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah dimintakan ampun oleh semua makhluk, termasuk ikan-ikan yang ada di laut itu memintakan ampun untuk dua orang. Yang pertama yang mengajar, nih muallimul khair, yang mengajarkan kebaikan. Nah, berarti ustadznya dimintakan ampun oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan di dalam laut. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Ini yang pengajarnya. Sekarang yang mendengarkannya sama juga. Wa inna talibal ilm, sesungguhnya penuntut ilmu agama dimintakan oleh segala sesuatu, dimintakan ampunan sampai ikan-ikan di dalam laut. Ini riwayat Ibnu Abdul Bar dan derajatnya sama, yaitu sama-sama sahih. Nah, maka meskipun derajatnya alim ini lebih tinggi secara umum daripada muta'allim, tapi memiliki satu fadilah yang sama. Karena itu alhamdulillah kita masih menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Ini termasuk apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Zikir makna menyebut atau ingat, betul nggak? Nah, zikir boleh diartikan menyebut, boleh diartikan ingat. Makanya ada lagi pembagian zikir, ada dua. Ada zikrul lisan, itu diartikan menyebut lebih tepat. Ada zikrul qalbi, itu diartikan ingat lebih dekat. Dan para ulama katakan zikir paling utama kalau menggabungkan antara lisan dan qalbi. Kita membaca Quran sambil tadabbur, nah, itu berarti zikir lisan sama kalbu. Ada juga membaca Quran tapi mikirnya kemana-mana, nah, itu berarti zikir lisan saja. Ada juga yang lidahnya diam tapi dia mentadabburi ayat dengan hatinya, nah, berarti itu adalah zikir hati. Nah, paling utama adalah digabungkan antara keduanya. Nah, kemudian kaitannya dengan bisnis ya tadi ya. Berarti maksudnya Mbah Ghazali wallahu a'lam bishawab, kalau engkau bisnismu buatlah jangan sampai mal'un, terlaknat. Caranya gimana supaya bisnis tidak terlaknat? Ini tadi disertai dengan zikrullah atau dilakukan secara syar'i, wa ma walahu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu itu artinya ahabbahu, Allah Subhanahu wa taala menyukainya. Wala artinya mahabbah. Berikutnya 189 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra lewat bisuki di pasar. Ini hadisnya panjang kok ya. Nah, kita ambil beberapa faedah dulu per kalimatnya. Nabi melewati pasar. Berarti tidak masalah Nabi atau Ustadz untuk masuk ke pasar, dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ma li hadzal rasuli ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Surat Al-Furqan ayat 7. Kenapa ini Rasul makan makanan dan berjalan di pasar, beli di pasar? Dikritik oleh orang-orang kafir. Mestinya Rasul itu malaikat, nggak usah makan, nggak usah ke pasar. Nah, dibantah oleh Allah. Rasul itu manusia, sehingga dia ke pasar yang nggak ada masalah. Pasar bukan sesuatu yang haram. Kemudian dakhilan, beliau masuk min ba'dil aliyah, dari sebagian aliyah. Aliyah itu artinya dataran tinggi, yaitu yang ada di pojoknya Madinah. Ini Madinah, nah, kemudian pinggir-pinggirnya itu disebut adalah aliyah, datarannya tinggi. Wan nasu, sementara para manusia kana fatahu, di sekitar atau di samping-samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengerumuni atau membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra, lalu beliau melewati bijadyin, seekor anak kambing, asaka, yang terpotong kupingnya. Diterjemahkan apa coba yang bawa buku terjemah? Asak itu diartikan apa? Maqtu'ul udhun atau apa? Enggak ada yang buat terjemah? Bertelinga kecil. Bertelinga kecil. Cacat telinga berarti ini. Maka kalau ada orang namanya Abdur Razzaq, itu jangan dipanggil asak, Pak. Karena asak artinya ini tadi ya, cacat telinganya. Nah, Pak, perum. Oh, nggih bener, bukan terpotong telinganya, saya salah. Asakka saghiril udhunin, yang kedua telinganya kecil. Jadi bukan terpotong, bukan. Saya rancu terjemahnya. Intinya cacat ya, intinya. Mau diterjemahkan tepat ya tadi. Asaka yang kecil telinganya, mayit, mati. Jadi sudah anak kambing gitu, bukan yang besar, kemudian cacat lagi, kemudian mati lagi. Mengumpulkan 3 kerendahan. Fatanawalahu, lalu Nabi memegangnya, fa akhadha bi udhunihi, lalu beliau memegang telinganya yang kecil tadi itu. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ayyukum, siapa di antara kalian yuhibbu, senang, anna hadza lahu, bahwasanya bangkai ini menjadi miliknya, bidirham, dengan harga 1 dirham. Maksudnya siapa yang mau beli harganya 1 dirham ya. 1 dirham zaman dulu 1/10-nya 1 dinar. Nah, 1 dinar konon sekarang kan 7 juta, berarti 700.000. Mau enggak nih? Faqalu, mereka mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bisyai', kami tidak senang bahwasanya kambing mati ini milik kami dengan harga seberapapun. Wa ma nasna'u bi, apa yang akan kita lakukan terhadapnya, enggak bisa dimanfaatkan. Qala, beliau mengatakan, atuhibbuna, apakah kalian senang, annahu lakum, bahwasanya dia itu menjadi milik kalian, maksudnya gratis, dah enggak usah bayar, mau enggak? Qalu, mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, lau kana hayyan, andaikan dia itu hidup, kana aiban fihi, itu ada aib padanya, li'annahu asak, karena kecil telinganya tadi. Fa kaifa, maka bagaimana lagi, wa huwa mayyit, sementara dia sudah bangkai. Faqala, maka Nabi mengatakan, nah di sini yang inti ya, fa wallahi, maka demi Allah, la dunya, sungguh dunia, ahwan 'ala Allah, lebih rendah di hadapan Allah, min hadza, daripada bangkai ini, alaikum, di hadapan kalian. Di sebagaimana kalian menganggap hina bangkai ini, maka dunia pun juga dianggap hina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian tidak mau ngambil, Allah pun juga tidak akan mau memperhatikan dunia ini. Nah, sementara kita mungkin ya kadang-kadang belum sesuai dengan hadis ini secara sempurna, karena tadi kita masih lanjutkan dunia padahal sudah ada azan misalnya. Nah, ini gimana penerapannya, berarti belum sesuai dengan betul-betul dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah-kisah seperti ini di mana Rasulullah mengkaitkan kondisi dunia dengan kondisi akhirat,
Ini tidak hanya sekali kita temukan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya misalnya ketika seorang sahabat Nabi sedang menanam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ala adulluka ala ghirasin khairin min hadza?" Maukah saya tunjukkan kepada engkau, Abu Hurairah nih Pak. Waktu itu dia nanam, ya. Maka ditanya, "Wahai Abu Hurairah, kamu sedang nanam apa ini?" Maka dia mengatakan, "Ya, tanaman saya ya Rasulullah." Maka beliau bertanya, "Ala adulluka, mau enggak saya tunjukkan pada engkau tanaman yang lebih baik daripada tanaman kamu ini?" "Oh iya ya Rasulullah." Dikira mungkin tanaman yang lebih besar nih. Ternyata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ditanam untuk kamu dengan setiap satu kalimat yang kamu ucapkan tadi, satu pohon di dalam jannah. Berarti 4 kalimat langsung dapat 4 pohon. Ini cara Nabi SAW memindahkan pemikiran-pemikiran dunia kepada pemikiran-pemikiran akhirat. Nah, ini berulang-ulang dilakukan oleh Nabi SAW sehingga hasilnya adalah para sahabat tidak lagi memikirkan dunia, tapi mereka total memikirkan terhadap akhirat, karena memang kehidupan kita yang hakiki itu adalah akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan, ya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Berikutnya 190. Wa an Sa'd bin Sa'din radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kanat adalah ad-dunya dunia ta'dilu sebanding indallahi di hadapan Allah janaha ba'udah dengan sayap nyamuk, seandainya masaka Allah tidak akan memberikan minum kafiran kepada orang kafir minha dari dunia syarbata ma'in, seteguk air pun, seteguk air minum nggak akan diberikan. Kenapa? Karena ada nilainya. Tapi karena nggak ada nilainya, oleh Allah dikasih banyak kepada orang-orang kafir. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Nah, jadi di hadapan Allah nggak ada nilainya dunia ini, meskipun hanya sayap nyamuk, ya, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kenapa Allah itu masih ngasih kepada orang-orang kafir dunia ini, karena bagi Allah nggak ada nilainya. Seandainya ada nilainya, ya orang-orang kafir nggak dikasih oleh Allah sedikit pun. Tapi justru di dunia banyak orang-orang kafir yang kaya. Ini karena tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pernah berdoa, untuk orang beriman saja ya Allah, yang kafir nggak usah dikasih. Nggak dikabulkan oleh Allah. Surat Al-Baqarah, ya. Warzuq ahlahu minas samarati man aman. Nah, ya Allah, berilah rizki untuk yang tinggal di dunia, buah-buahan, tapi khusus yang beriman tok. Seolah-olah Nabi Ibrahim mengatakan yang kafir gak dikasih rizki, pengen mati we. Nah, kata Allah, enggak, waman kafar, orang kafir pun saya kasih, fa umatti'uhu qalilan, saya kasih kesenangan sedikit, yaitu di dunia, thumma attaruhu ila adzabin nar, lalu saya paksa dia kepada siksa neraka, wa bi'sal masir. Nah, kenapa permintaan kekasihnya yaitu Nabi Ibrahim tidak dikabulkan? Karena memang nggak ada nilainya tadi. Oh, ini nggak ada nilainya kok, jadi saya kasihkan siapa terserah saya. Tapi nanti di akhirat setetes pun tidak diberikan oleh Allah kepada orang kafir karena ada nilainya. Apa ayatnya dalam surat Al-A'raf, Pak? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Surat Al-A'raf ayat 50. Wa nada, memanggil, ashabun nari, penghuni neraka, kepada ashabil jannah, penghuni surga, an afidu alaina, tolong tuangkan untuk kami, minal ma, sebagian air, sebagian berarti sedikit tuh, au mimma razaqakumullah, atau sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian, ya. Secuil pisang tolong diturunkan ke neraka, ya. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Oh, enggak bisa, ya. Ini diharamkan oleh Allah. Nah, ini karena sudah ada nilainya surga itu, sehingga oleh Allah meskipun hanya secuil makan nggak dikasih, meskipun hanya seteguk air nggak dikasih, karena ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-A'raf ayat 50.
itu bertolak belakang dengan surat Al-Baqarah ayat 126 tadi, doanya Nabi Ibrahim tadi ya. Di mana Nabi Ibrahim minta dikasihkan rezeki untuk yang beriman saja, Allah enggak kabulkan, Allah malah katakan wa man kafar, orang kafir pun saya kasih semuanya totalnya. Ini kalau ngerti seperti ini, kira-kira kita mau meninggalkan dunia enggak ini, Pak? Enggak ada nilainya. Nah, sebenarnya dunia itu netral, tidak jelek, tidak baik, tergantung siapa yang pegang. Sehingga jangan salah paham, oh berarti dunia ditinggal saja, itu salah paham berarti. Ini dunia itu nggak masalah, yang penting yang megang orang baik, maka jadi pahala. Makanya ada istilah apa? Ad-dunya mazru'atu al-akhirah. Dunia adalah sawah atau ladang untuk akhirat. Itu kalau yang memakai orang-orang yang beriman, sehingga menjadi mazru'ah, sawah yang akan bisa kita panen besok di akhirat. Meskipun kata-kata itu ad-dunya mazru'atul akhirah mungkin bukan hadis yang sahih ya, tapi maknanya benar. Nah, ini dalam kitab Jami' Shaghir nggak ada. Coba kita cari di sini ada nggak? Ad-dunya mazru'atul akhirah. Siapa yang meriwayatkan kira-kira ini? Kenapa? Inna dunya mazru'atul akhirah fa idza lam yazrahu fi hadhihi lam yahsud fil akhirah. Kalau tidak ditanam di dunia, yang enggak bisa menghasilkan besok di akhirat. Kayaknya bukan hadis ini, karena enggak ada riwayatnya ini. Nah, ini haditsun mansubun ilan nabi, dinisbatkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma mansub saja, dinisbatkan, tapi enggak jelas siapa yang meriwayatkannya. Nah, ini ada di Nahjul Balaghah. Ini berarti perkataannya Ali bin Abi Thalib nih. Ini kitabnya orang-orang Syiah, Nahjul Balaghah. Kalau dunia pasarnya akhirat Ustaz? Ya sama itu. Kalau pasar berarti suk nih, sukul akhirah. Nah, itu saya tidak menemukan dengan lafal seperti itu. Coba kita lihat di Nahjul Balaghah. Ini kitab adab, bukan kitab hadis. Nah, kita temukan nih. Li'annaha mazra'atul akhirah man sabaqa fiha sabaqa fil ukhra. Dunia itu adalah sawah untuk akhirat. Siapa yang menang atau mendahului di dunia, maka juga akan menang di akhirat. Maksudnya mendahului dengan amal di dunia, maka akan menang di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini beberapa hadis yang dapat kita baca. Kalau ada tambahan silakan. Sudah 45 menit soalnya, Pak. Kalau saya bicara terus panjenengan ngantuk. Monggo, apa yang mau digali atau dibicarakan? Berdekatan tanaman padi, pasti sekitarnya ada rumput. Tapi jangan nanam rumput, pasti sekitarnya tidak ada padi. Logika. Maknanya apa itu, Pak? Gimana tadi harus akhirat maknanya. Akhirat itu seperti padinya, ya. Itu mendapat dua Ya. Tapi kalau menanam juga hanya dunia saja. Berarti kalau cari dunia nggak dapat akhirat. Kalau cari akhirat dapat dunia. Nah, kalau perkataan seperti itu sesuai hadis Nabi riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Bi hasanatihi, bi hasanatihi. Babu jazail mu'min, bab balasan bagi orang beriman, bi hasanatihi, dengan amal-amal baik yang dia lakukan, fid dunya wal akhirah, dibalasnya di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena memang dia tujuannya akhirat, maka dapat dua-duanya. Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah. Allah tidak menzalimi orang beriman yang melakukan hasanah. Yu'ta biha fid dunya, dengan sebab hasanah itu dia dikasih di dunia oleh Allah, yaitu balasan dunianya dapat. Wa yujza biha fil akhirah, tapi juga masih dibalas nanti di akhirat. Tapi kalau orang-orang kafir beramal baik hanya dikasih makan di dunia, yut'am, dikasih makan fid dunya, di dunia.
Begitu sampai ke akhirat tidak ada lagi satupun kebaikan yang bisa dibalas dengannya, karena sudah disegerakan apa? Di dunia saja. Itu mirip dengan sabda Nabi ini. Apalagi Pak tambahannya? Bismillah. Kalau ada orang yang berpendapat mungkin menganggap kita agak dapat. Agama itu adalah racun manusia, Ustaz. Agama racun manusia. Apa maksudnya? Dengan penjara tadi, sempit tadi, terikat tadi. Racun itu kan sifatnya mematikan Pak. Berarti agama racun manusia itu gimana itu kalimatnya itu? Itu mungkin mirip dengan ayat Quran, perkataannya orang-orang munafik. Surat Al-Anfal ayat 49. Idh yaqulul munafiqun. Ingatlah ketika orang-orang munafik mengatakan walladzina fi qulubihim marad, juga orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit kemunafikan atau keraguan-raguan. Gharra, telah menipu haulai, mereka orang-orang muslim, dinuhum, agama mereka. Jadi agama kita itu dianggap penipu. Kalau tadi bahasanya tadi racun tadi. Racun itu kan merusak, menipu juga merusak. Jadi orang beriman sedekah itu dianggap oleh orang-orang kafir kamu tertipu. Mestinya uang itu untuk foya-foya malah kamu sedekahkan. Mestinya keluargamu itu hidup nyaman malah kamu sedekahkan. Akhirnya hidupnya biasa, dianggap menipu. Perang, kemudian mati, akhirnya istri kita jadi janda, anak kita jadi yatim, itu dianggap tertipu oleh agama yang menyuruh jihad. Ini mirip dengan perkataan orang-orang munafik tadi. Kemarin itu makan bersama di Imam Percol, ada 2 orang gabungan. Islam itu ribet ya. Ya saya datang mungkin lihat juga saya mulai menang ya. Nggak melanjutkan pembicaraan. Islam ribet itu tidak sesuai dengan surat Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran kepada kamu supaya kamu susah ribet. Sama aja tuh Pak. Susah ribet nggak ribet. Ya mungkin dianggap ribet karena tadi ya, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Wanita harus pakai jilbab. Nah, dianggap ribet, nggak ribet padahal sebenarnya. Salat 5 waktu dianggap ribet karena harus mondar-mandir bolak-balik. Ribetnya di mana gitu loh. Apa? Gimana? Yang ditanyakan? Ketika orang itu mengeluarkan peringatan, maka Allah itu membukakan pintu kesenangan untuk mereka ini. Sehingga mereka itu bergembira dengan apa yang diberikan aplikasi sama satu. Artinya ketika orang itu semakin semakin taat itu, ada yang menjelaskan memang seperti orang sulit gitu. Taat malah sulit seret rezekinya gitu. Ya, gitu. Sebenarnya nggak tepat. Kalau kamu ingin kaya ya jangan sholat. Iya. Itu malah berkebalikan dengan ayat ya. Jadi gini, dibukanya dunia itu berbeda antara orang mukmin dengan orang kafir, atau orang fasik dengan orang soleh. Kalau dibukanya dunia untuk orang soleh, ini tidak mengandung istidraj, tapi mengandungnya berkah. Tapi kalau untuk orang yang jelek, orang kafir, itu dibukanya dunia itu adalah istidraj, seperti yang disebutkan pada surat yang tadi antum sebutkan. Ini surat Al-An'am ayat 44 ya. Falamma nasu, tatkala mereka meninggalkan. Nasu ini bukan lupa, tapi meninggalkan. Ma dzukiru bihi, sesuatu yang mereka diingatkan dengannya. Diingatkan dengan Quran, nggak mau ditinggalkan. Maka justru Allah tidak sempitkan, tapi malah Allah bukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu. Ya, seperti Fir'aun tadi, dibukakan kekuasaannya, kekayaannya. Nah, begitu mereka sudah bangga dengan apa yang mereka dikasih, baru tiba-tiba disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya istidraj. Kalau orang beriman sama juga dibukakan, tetapi berkah. Itu surat yang lain itu, surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin. Bahasanya kan sama kan? Fatahna ya.
Kalau yang tadi fatahna abwaaba kulli syai, tapi istidraj. Kalau di sini fatahna tapi barokat. Jadi sama-sama dibukakan tapi nilainya beda. Satunya berkah, satunya istidraj. Sehingga kalau ada yang mengatakan tadi, kalau pengen rizkinya melimpah nggak usah sholat, ya tidak tepat sama sekali itu. Nggak ada kaitannya begitu. Malah yang benar dalam surat Thaha itu sebaliknya. Sholat gimana? Kalau kamu pengen nanya bisa. Nah, itu jelas agamanya sangat kurang gitu ya. Ini ada satu ayat yang mengisyaratkan salat membawa rezeki. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kemudian tiba-tiba Allah mengatakan la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Setelah menyuruh salat, lalu Allah mengatakan kami ngasih rizki. Apa korelasinya? Nah, kata Imam Qurtubi, salat itu mendatangkan rizki. Korelasinya begitu kata beliau. Karena tidak mungkin Allah bicara satu kalimat membahas dua perkara, sementara satu perkara yang pertama dengan perkara kedua tidak ada kaitannya, nggak mungkin ya. Nah, itu berarti kalimatnya sia-sia. Nah, makanya kata Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, salat membawa rezeki. Tapi orang-orang yang beriman yang baik, pasti salat itu niatannya bukan rezekinya, Pak. Niatannya adalah pahala. Andaikan ada niatan rezeki, itu hanya niatan sampingan. Dan bukti bahwa itu niatan sampingan, seandainya rezekinya sudah lancar, sholatnya masih tetap lanjut. Tapi kalau niatannya hanya rezeki, begitu rezeki lancar, sholatnya ditinggalkan karena sudah dapat tujuannya. Orang sholat dijamin tidak miskin, maksudnya. Orang sholat dijamin tidak miskin. Nabi itu hidupnya miskin ya Pak? Sebenarnya kata-kata itu ya kurang tepat ya, karena miskin dan kaya itu sudah ada takdirnya sebelum kita lahir, sehingga bukan berarti orang yang rajin sholat pasti kaya ya, nggak harus begitu. Tapi sholat bisa mendatangkan rezeki, tapi tidak ada jaminan bahwa kalau sholatnya bagus uangnya banyak, nggak ada jaminan sama sekali. Dan orang kadang menyalahpahami kata-kata qad aflahal mu'minun, dianggap aflah beruntung itu duitnya banyak. Karena saya pernah dengar orang mengatakan, saya ini Ustaz kaya, ngomongnya sama saya ini kaya Ustaz. Kenapa? Karena saya menerapkan surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, makanya saya kaya. Karena saya sholat itu selalu saya usahakan khusyuk, kemudian tidak pernah terlambat, shaf yang pertama, zakat saya keluarkan, saya menjaga farji saya, makanya saya menikah 4. Dia ngomong waktu itu begitu, saya nikah 4 tuh merasa kurang cukup karena duitnya banyak Pak. Tapi karena saya tahu bahwa bolehnya 4 ya sudah, saya maksimalnya 4. Tapi saya insya Allah nggak berzina. Nah, kata beliau, ya saya negurnya salah tafsiran aflah ini Pak. Aflah memang beruntung, tapi kalau diartikan beruntung dunia, salah, telak. Allah tidak pernah memuliakan dunia, sehingga kalau mengatakan beruntung tidak mungkin maksudnya untung dunia. Untung itu maksudnya akhirat, sehingga di akhir ayat Allah mengatakan ulaika humul warithuna. Untungnya di sini nih, alladzina yarithuna al-firdaus. Sehingga ayat 10-11 ini menafsirkan kata-kata aflaha di sini. Sehingga kalau ada orang beriman khusyuk, tidak pernah zina dan sebagainya, hidupnya miskin, ya nggak ada masalah. Karena memang tidak harus ada kaitan antara miskin kaya dengan salat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih. Pernah mengatakan pengen mulia dunia dengan harta, pengen mulia di akhirat dengan amal soleh. Pengen mulia di dunia dengan harta. Itu sebenarnya kalimatnya mungkin yang lebih tepat ini Pak. Al-hasabul malu. Al-hasabu al-malu. Al-hasabu ini bukan perkataan Sayyidina Umar, malah sabda Nabi. Al-hasabu, kemuliaan itu adalah al-malu, harta. Wal karamu, dan kemuliaan itu adalah at-taqwa,
Nah, nanti silahkan dilihat tafsirnya ya. Para ulama mengatakan al-hasabu inda ahli dunya al-mal wal karamu indallahi taqwa. Kalau menurut orang-orang dunia yang disebut hasab atau mulia itu harta. Sehingga banyak di dunia ini orang-orang yang kaya itu dimuliakan ya. Salaman dicium tangannya, kemudian orang lewat munduk-munduk. Tapi itu di dunia. Kalau di hadapan Allah ya ini al-karamu taqwa ya. Sehingga dalam bab misalnya bab fikih ya tentang mencium tangan seseorang, itu para ulama mengatakan kalau menciumnya karena kondisi takwa ini boleh. Orang alim dicium tangannya, orang soleh dicium tangannya boleh. Tapi kalau menciumnya karena al-mal, nah ini nggak boleh. Ini orang kaya kita ciumi tangannya, nggak boleh. Nah itu Nabi bicara tentang dua sisi ya, sisi dunia dan sisi akhirat. Nah, maka orang dunia menganggap mulianya adalah harta. Kalau Allah enggak, menganggap mulianya adalah takwa. Wallahu a'lam bishawab. Mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.